yakin bahwa dalam waktu yang sangat berdekatan beberapa penegak hukum khususnya hakim dan panitera terlibat di dalam suap menyuap yang terus terang saya sebagai yang pernah mengajar pedoman perilaku hakim di pengadilan merasa hal ini perlu disayangkan. KPK untuk sekian kalinya menangkap panitera pengganti di pengadilan. Kali ini Santoso, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK. Saat pemirsa, kembali seorang panitera ditangkap oleh KPK. Penangkapan panitera pengganti pengadilan sudah terjadi untuk sekian kalinya. Benarkah panitera bekerja sendiri atau hanya menjadi boneka mafia peradilan yang sesungguhnya? Kami akan membahasnya dalam dialog Prime Time News bersama saya, Afiani Malik. Mafia peradilan tidak jera beroperasi. Terbaru, KPK menangkap seorang panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisial S beserta 2 orang lainnya. Sepanjang tahun ini, pejabat di lingkungan yudikatif ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena kasus suap. Namun sepertinya mereka tidak jera. Buktinya, Kamis malam kemarin satu lagi seorang panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisial S ditangkap KPK beserta 2 orang lainnya. Dalam penangkapan ini, KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah. Sekitar pukul 18:20, San ditangkap di atas ojek tersebut oleh tim KPK dan ditemukan sebuah amplop coklat. Ojeknya itu ditemukan di daerah Matraman, Jakarta Pusat. Dari tangan San ditemukan sebuah amplop coklat yang berisi 2 amplop, masing-masing berisi $25.000 Singapura, dan amplop yang satu lagi berisi $3.000 Singapura. Ini adalah kesekian kalinya KPK menangkap pejabat di lingkungan yudikatif. Sebelumnya pada Februari 2016, KPK menangkap Kasubdit Perdata MA Andri Tristiantono yang sedang menerima suap 400 juta rupiah dari terpidana korupsi Ihsan Suaidi. Andri sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada April 2016, KPK menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution karena menerima suap dari Dodi untuk mengurus perkara peninjauan kembali. Belakangan diketahui perkara tersebut dikendalikan Sekretaris MA Nur Hadi. Bulan berikutnya, Mei 2016, KPK menangkap segerombolan aparat pengadilan Tipikor Bengkulu yang akan membebaskan terdakwa dengan tarif 1 miliar rupiah. Mereka adalah Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Jenar Purba, dan Toton. Panitera pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu, Badrudin Amsori Bakin, terdakwa kasus korupsi Syafri Syafi'i dan Edi Santron. Juni lalu, KPK kembali menangkap segerombolan orang usai vonis perkara artis Saiful Jamil. Mereka adalah panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi beserta 2 advokat Bertanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji, serta kakak Saiful Jamil Syamsul Hidayatullah. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan prihatin dengan berbagai kasus yang menimpa anak buahnya. Ini memang memprihatinkan bagi kita semua, tetapi kalau kita pikir regulasi yang kita buat sudah demikian ketatnya, tapi kok ternyata masih ada juga oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dalam beberapa bulan ini, mulai dari selama kurang lebih 4-5 bulan ini, sudah belasan orang yang kita berhentikan. Dan tidak ada toleransi, kesalahan yang sekecil apapun pasti kita mengambil tindakan.
Kendati banyak pejabat di lingkungan yudikatif di bawah Mahkamah Agung yang terjaring operasi tangkap tangan, namun Ketua MA Hatta Ali menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif menyatakan prihatin dengan banyaknya oknum lembaga peradilan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK. Meski KPK menegaskan tidak ada tujuan KPK untuk menarget penangkapan pada lembaga peradilan. Prihatin bahwa dalam waktu yang sangat berdekatan beberapa penegak hukum khususnya hakim dan panitera terlibat di dalam suap menyuap yang terus terang saya sebagai yang pernah mengajar pedoman perilaku hakim di pengadilan merasa hal ini perlu disayangkan. Perlu juga kami jelaskan bahwa KPK tidak pernah menargetkan secara khusus operasi tangkap tangan terhadap pengadilan dan pejabat atau penegak hukum yang lain, tapi kasus ini dikembangkan dari laporan masyarakat. Hal yang berikutnya yang saya ingin sampaikan, semoga kejadian ini dijadikan pelajaran bagi Mahkamah Agung untuk mereformasi peradilan di Indonesia agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Pemirsa, lalu seberapa besar jumlah kasus hukum yang melibatkan hakim dan khususnya panitera dalam beberapa tahun terakhir? Kita ikuti pemaparan dari rekan Rifai Pamone berikut ini. Silakan Rifai. Aviani, tidak hanya sekedar jumlahnya atau fungsi dari panitera nanti yang akan kami tunjukkan kepada pemirsa, namun juga sanksi dikarenakan mafia peradilan yang diduga kuat melibatkan panitera ataupun panitera pengganti ini sudah semakin mengkhawatirkan untuk kemudian kita lihat bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia. Saya dan rekan-rekan Media Research Center memilih judul yang cukup miris, yaitu Kisah Tak Berujung dari Mafia Peradilan. Seperti judul lagu, tetapi apakah benar demikian? Kita simak bersama. Di informasi yang awal akan terlihat bahwa bagaimana sebenarnya panitera sebagai salah satu fungsi atau komponen dari sistem peradilan di Indonesia ini posisinya cukup penting karena menyelenggarakan berbagai fungsi. Salah satunya itu membantu pimpinan pengadilan dalam membuat kerja, pelaksanaan, hingga pengorganisasian sebuah sistem peradilan. Dan ada salah satu lagi sistem yang betul-betul secara teknis harus dilakukan oleh panitera ataupun panitera pengganti untuk menghubungkan bagaimana pimpinan pengadilan hingga seluruh komponen di dalam sebuah sistem peradilan seperti jaksa dan juga pengacara, yaitu membuat akta mulai dari permohonan, kemudian pemberitahuan, penyampaian salinan, pembacaan, hingga pencabutan proses mulai dari banding, lalu kemudian kasasi hingga peninjauan kembali. Jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali pintu masuk yang kemudian adanya hubungan dari panitera dengan kemudian pemohon atau terdakwa dalam sebuah sistem peradilan. Berikutnya, yang sangat menarik akan kami tunjukkan beberapa data dalam angka, yaitu 37 kasus hukum libatkan panitera dan hakim sepanjang 2015 hingga 2016. Memang sekitar tahun 2014 kemudian ada 2 hakim yang diproses di KPK, lalu 2015 sekitar 3 hakim, lalu 1 hakim hingga Mei 2016 masih berproses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sisanya bisa kita sebutkan adalah panitera dan panitera pengganti, baik dalam tataran operasi tangkap tangan ataupun hukum pidana lainnya. Berikutnya, selain angka 37 kasus hukum, saya akan perlihatkan juga data dari Mahkamah Agung agar juga bisa ada balancing di sini atau keseimbangan. Sanksi disiplin aparatur peradilan juga sudah diterapkan di Mahkamah Agung. Kita lihat angkanya 2014 209 kasus indisipliner sudah ditindak, lalu meningkat jumlahnya di tahun 2015 menjadi 259 kasus. Sanksi di sini bisa sanksi ringan dan juga sanksi sedang yang langsung dijatuhkan baik dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Namun untuk sanksi berat, saya akan tunjukkan kepada Anda di slide terakhir ini adalah bagaimana sistem penjatuhan sanksi etik untuk panitera, karena sudah diatur dalam Kode Etik IPASPI atau Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia yang sudah mulai dibentuk sejak 2011 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Karena kita ketahui panitera dan panitera pengganti adalah aparatur sipil negara. Sanksi ringan dan sedang seperti yang sudah saya sebutkan tadi bisa berupa
surat peringatan hingga penundaan jabatan, namun sanksi beratnya harus melalui sidang Dewan Kehormatan dan bisa berujung pada pemecatan. Lalu pertanyaannya, apakah seluruh panitera dan panitera pengganti yang tengah berproses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi ini Afiani Malik akan dijatuhi sanksi berat? Kita kembalikan ke Afiani Malik. Ya, baik Rifai Pamone, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa tidak ada kata jera dan sesungguhnya apa peran panitera dalam sebuah proses dagang perkara? Kami akan membahasnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.